Kita membahas kitab Rut, kitab yang pendek dengan 4 pasal. Rut pasal pertama tentang Rut dan Naomi, yang kedua Rut bertemu dengan Boas, yang ketiga Rut dan Boas di tempat pengirikan, dan yang keempat Rut menjadi istri Boas dan diakhiri dengan silsilah Daud. Nah, saudara-saudara, ini kita membahas sesudah kitab Hakim-Hakim. Nah, lanjutan dari Hakim-Hakim ketika para hakim itu sudah tidak ada yang berkebijakan dan berkebijaksanaan yang dapat memimpin bangsa Israel. Setiap ada Tuhan, ini banyak sekali peristiwa di mana bangsa Israel menderita. Nah, di sini dimulai dari ayat 1 pasal 1 di kitab Rut. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Ini penderitaannya itu. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Orang ini ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Jadi kita tahu latar belakang dari Naomi yang kemudian nanti akan kita ketahui menjadi mertua Rut. Semuanya tadi itu Elimelek, Naomi, dan Mahlon dan Kilion adalah orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga Naomi tertinggal dengan kedua anaknya. Nah, keduanya ini mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Jadi Mahlon dan Kilion tadi beristrikan Orpa dan Rut. Nah, Mahlon dan Kilion itu kemudian mati, sehingga Orpa dan Rut kehilangan suami. Sementara Naomi kehilangan kedua anaknya. Nah, kemudian Naomi berkemas dengan dua menantunya ini pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab yang mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Lalu Naomi ini berangkat dari tempat tinggalnya bersama dengan Orpa dan Rut. Sesampai di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, Naomi ini orangnya baik, sehingga dia berkata kepada dua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku." Nah, jadi Rut dan Orpa, menantu Naomi, diberi kebebasan, bahkan disarankan untuk pulang ke rumah masing-masing. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suamimu. Nah, supaya mereka artinya apa? Menikah lagi dan mendapat perlindungan di rumah dengan suaminya yang baru. Nah, lalu apa yang dilakukan Naomi? Naomi mencium mereka. Keduanya, Orpa dan Rut ini menangis. Di sini dikatakan ini, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang ke bangsamu." Nah, tidak langsung berangkat, begitu dikasih kebebasan, tidak langsung berangkat Orpa dan Rut itu. Tapi ini masih sikap awal. Ada selanjutnya, Naomi menjawab, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami." Nah, di sini Naomi tetap menginginkan mereka pulang. Dan dia menceritakan kondisinya itu tidaklah menguntungkan bagi kedua menantu yang sudah tinggalkan anak-anaknya, yaitu suami mereka. Dia berpikir ada harapan baginya sekalipun malam masih bersuami, bahkan sekalipun masih melahirkan anak laki-laki. Jadi dia ada harapan kalau menikah lagi dan punya anak lagi. Tapi harapan ini akan kandas juga. Masa Orpa dan Rut menunggu anak-anak yang dilahirkan Naomi ini besar, ya jadi apa nantinya hubungannya? Umurnya sejauh mana? Masakan kamu menanti mereka sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit aku yang alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Lalu Orpa dan Rut menangis dengan suara keras. Dan Orpa menyerah. Dia mencium Naomi mertuanya itu dan minta diri. Tapi apa yang dilakukan Rut, saudara-saudara? Rut tetap berpaut pada Naomi. Dan dia berkata kepadanya, akan tetap ikut. Jawab Naomi, "Telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Tapi kata Rut, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Nah, jadi kondisi itu menunjukkan bahwa apa, saudara? Rut, Naomi itu menyembah Tuhan. Tuhan yang sama, yaitu Tuhan Allah, Allah Israel. Tetapi Orpa, dia mau pulang kembali ke tempat tinggalnya yang asal. Dan di sini dikatakan tadi apa? Pulanglah dan kembali kepada para allahmu. Nah, di situ. Jadi yang disebut jelas kalau para Allah itu jelas bukan Tuhan Allah. Rut tidak mau demikian. Dia tetap ikut Naomi, mau tetap ikut Naomi dan tetap menyembah Allahnya Naomi. Ya, tidak mau kembali menyembah Allahnya yang lama. Karena begitu dia menikah dengan anak Naomi, Rut dan Orpa pada saat itu menikah dengan Mahlon dan Kilion, mereka ikut menyembah Allah, Tuhan Allah Israel. Tapi begitu harus kembali ke bangsanya, maka jelas mereka
akan kembali menyembah para allahnya, seperti tadi dikatakan oleh Naomi. Tapi apa saudara, akan langsung menyerah begitu saja Naomi mendapat perkataan dari Rut? Tidak. Tidak demikian. Naomi berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. Nah, dikatakan di sini bahwa kamu punya Allah sendiri, punya bangsa sendiri. Aku tidak punya apa-apa lagi, tidak punya anak yang dapat jadi suamimu. Maka pulanglah kembali ke rumahmu dan menyembah Allahmu. Nah, saudara-saudara, ini sebuah pergumulan yang luar biasa, kebebasan beragama, toleransi yang ditekankan di sini nyata. Tetapi toleransi itu pun akhirnya kembali masing-masing mempunyai keyakinan sendiri-sendiri. Dan keyakinan Rut seperti katanya, janganlah desaku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Begitulah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah saudara, luar biasa ini. Iman keyakinan Rut tentang Allah yang esa, Tuhan Allah Israel. Lantas di situ Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengannya. Berhentilah Naomi berkata-kata kepadanya,